Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Kembali lagi bersama Ibu Alfa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Di tema 2 ini kita akan belajar tentang selalu berhemat energi. Subtema 1 kita akan belajar tentang sumber energi. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Jadi, kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Contohnya, manusia otomatis tidak akan bisa belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Tahukah anak-anak ibu sumber energi yang ada di bumi ini? Nah, kita akan pelajari sumber energi ini di subtema 1. Matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu anak ibu ketahui bahwa matahari ini adalah penghasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari itu menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi anak-anak, kalau tidak ada matahari, otomatis bumi kita akan gelap gulita dan tidak ada kehidupan karena bumi akan sangat dingin. Manusia, hewan, maupun tumbuhan tentunya tidak akan bisa hidup di tempat yang sangat dingin. Lalu, apa saja manfaat matahari bagi kehidupan di bumi? Berikut beberapa manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari itu membuat terjadinya siang dan malam. Jadi ini peran matahari yang sangat penting karena bumi itu berputar pada porosnya, maka terjadinya siang dan malam. Yang kedua, selain bumi itu berputar pada porosnya, bumi itu juga melakukan revolusi. Revolusi ini mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Inilah yang terjadi karena bumi melakukan perputaran terhadap matahari yang dinamakan dengan revolusi, sehingga bumi memiliki 4 musim. Di Indonesia sendiri, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Peran matahari berikutnya adalah pada siklus atau perputaran air. Siklus air itu ada di bumi dengan bantuan matahari. Matahari menguapkan setiap air yang ada di bumi sehingga menjadi butiran-butiran air, lalu menjadi awan dan menjadi hujan. Sehingga di sini ada perubahan cuaca, yaitu ada mendung, ada panas, dan ada hujan. Jadi matahari sendiri sangat berperan pada siklus air. Berikutnya peran matahari yaitu membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak ibu berjemur di antara jam 7 sampai jam 9, maka kalian akan mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Peran berikutnya adalah pada tumbuhan. Matahari sangat berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan darat maupun tumbuhan laut. Dengan fotosintesis, tumbuhan bisa hidup dan berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Peran berikutnya yaitu panas matahari bisa mengakibatkan air laut itu menguap. Air laut menguap itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Air laut itu jika terkena matahari akan menguap dan mengkristal menjadi butiran-butiran garam. Itulah proses terbentuknya garam. Nah, itulah beberapa manfaat matahari bagi kehidupan kita. Sekarang coba anak ibu perhatikan gambar di bawah ini. Lalu jawablah beberapa pertanyaan berikut pada buku latihanmu. Nah, tadi kan ibu bilang bahwa salah satu manfaat matahari yaitu dapat menguapkan setiap air yang ada pada bumi. Nah, sekarang ayo kita buktikan apakah matahari benar-benar bisa menguapkan air. Berikut langkah-langkah yang harus anak ibu kerjakan. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas
sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Amatilah dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Selamat bekerja!